أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Dialah kita dapat diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga selawat berikan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum matulab wa talibah? Apa kabar semuanya murid-murid Ustaz yang Ustaz cintai? Semoga Allah memberkahi kita, memberkahi kedua orang tua kita, dan semoga Allah terkhususnya memberkahi kesehatan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi insya-Allah penuh berkah ini kita akan memasuki pembelajaran akidah akhlak dengan judul Ananiyah, Tamak dan Takabur. Kata Ananiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu ana, yang berarti aku atau saya. Nah, Ananiyah ini adalah sifat yang terlalu mementingkan diri sendiri. Jikalau di dalam bahasa Indonesianya yaitu egois, yakni seseorang yang hanya melihat ego atau keakuannya tanpa merasa penting melihat kepentingan orang lain. Dan inilah salah satu atau inilah pengertian dari Ananiyah tersebut. Jadi Ananiyah di sini adalah egois. Bagaimana egois itu? Yaitu adalah mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar, tanpa memperhatikan orang lain. Itulah Ananiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Lawan dari sikap Ananiyah adalah istayariyah, yaitu rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan, kepekaan sosial dalam pergaulan, sehingga mereka mendahulukan kepentingan umat atau masyarakat, walaupun terkadang memerlukan pengorbanan dari diri sendiri. Itulah lawan kata dari Ananiyah. Lawan kata dari Ananiyah adalah istayariyah. Nah, itulah. Kalau Ananiyah adalah mementingkan diri sendiri, kalau istayariyah yakni kebersamaan. Bahkan kebersamaan dia itu terkadang memerlukan pengorbanan dari diri sendiri. Selanjutnya adalah tamak. Kata tamak berasal dari bahasa Arab, sudah lazim sekali digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya tamak ini adalah kata dari bahasa Arab dan sudah lazim dan sudah terbiasa digunakan di dalam bahasa Indonesia. Secara bahasa, tamak adalah rakus. Karena itu, tamak dapat didefinisikan sebagai keinginan yang berlebihan kepada harta, kekuasaan, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, wa mahattu lahu tamhida summa yatma'u an azida.
dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Ya. Orang-orang yang memiliki sifat tamak ini tidak akan pernah puas dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Mereka tidak merasa malu kepada orang lain bahawa apa yang diinginkan itu tersebut sesungguhnya tidak pantas untuk dituruti. Orang-orang yang tamak merasa keinginannya yang berlebihan adalah sesuatu yang wajar dan layak untuk dipenuhi. Nah, inilah adalah salah satu sifat tamak. Dan apabila kita memiliki sifat tamak ini, dapat dipastikan jarang sekali atau bahkan tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Betapapun banyaknya nikmat Allah yang telah diterima atau diberikan, tak pernah kita merasa mencukupi keinginan dan kerakusan mereka. Nah, inilah adalah salah satu sifat tamak, tidak merasa mereka cukup dan tidak merasa adanya sifat mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan. Itulah definisi dari tamak. Selanjutnya adalah takabur. Takabur berasal dari kata takabbara yang berarti merasa besar. Dalam bahasa Indonesia, takabur ini berarti merasa diri mulia. Dialah yang paling hebat dan dialah yang paling pandai. Angkuh. Nah, ya, lebih mendasarnya dalam bahasa Indonesia adalah angkuh atau sama dengan sifat sombong. Nah, inilah takabur, ya. Rasulullah SAW mendefinisikan takabur sebagai sikap yang selalu menolak kebenaran dengan merendahkan orang lain dan menganggap lebih besar dirinya dibandingkan dengan orang lain. Nah, itulah sifat takabur. Jadi kalau bisa bahkan wajib janganlah kita memiliki sifat takabur ini. Takabur ini juga semakna dengan takzum, yakni menampakkan keagungan dan kebesarannya, merasa agung dan besar dibandingkan orang lain. Jadi takabur ini luar biasa, ya. Sebagaimana firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah. Ya, ini surat yang tadi, yang mana artinya itu adalah, dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Itulah dia, ya. Jadi mungkin hanya ini pembahasan kita pada pada pagi yang berbahagia ini. Maka dari itu, inti dari pembahasan ini, Ustaz mengamanahkan bahwasannya janganlah kita mempunyai sifat ananiyah, mempunyai sifat tamak, dan mempunyai sifat takabur. Ya. Kita tetap wajib, bahkan harus mempunyai sifat tawadu. Mengapa? Karena pada hakikatnya kita semua adalah diciptakan oleh Allah SWT. Jadi beliaulah, kita semua diciptakan oleh Allah SWT. Jadi Allah lah raja dari seluruh di dunia ini, dan kita hanyalah hamba yang penuh dengan lemah dan penuh dengan kurangan ini, yang tunduk kepada Allah SWT. Mungkin hanya ini pembahasan dari Ustaz. Syukran katsiran ala timanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.